Ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh
Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengunjungi seorang pembimbing rohani saya. Setelah sekian lama kami ngobrol dengan dia memiliki 3 pesan bagi pertumbuhan rohani saya. Pesan yang diberikan itu pernah dia sampaikan ketika saya hendak masuk sekolah seminari Alkitab sekitar 26 tahun yang lalu. Pesan yang sama itu dia berkata, jangan lupa berdoa, jangan lupa menginjili, dan jangan lupa untuk bersyukur. Bagi pembimbing rohani saya, ketika hal tersebut merupakan hal yang basic, hal dasar yang tidak boleh dilupakan selama menjadi orang Kristen dan hamba Tuhan. Saya berpikir dan tentu kita semua setuju bahwa ketika hal tersebut menjadi bagian penting dan mendasar dalam pertumbuhan iman kekristenan kita. Dan hari ini kita kembali untuk mengingat dan merenung salah satu dari ketiga hal dasar tadi yang disampaikan oleh kakak pembina rohani saya, yaitu hal bersyukur. Mari kita ajak kita semua untuk membaca di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat yang keempat hingga yang ke-9. Dikatakan demikian, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Pada ayat ke-5 hingga ayat ke-9 di sana digambarkan tentang kehidupan jemaat di Korintus. Dikatakan demikian pada ayat yang ke-5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ayat ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat MDC, rekan-rekan, setelah kita membaca bagian tersebut, terutama pada ayat yang keempat, ada satu kata yang sangat menarik untuk kita perhatikan, yaitu kata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Kata senantiasa memiliki arti kata selalu, selamanya, tidak putus-putus, yang di dalam bahasa Yunani menggunakan kata pantote, yang artinya mengikuti kita, meliputi kita seperti bayangan. Lalu kalau kita bertanya, apakah kita bisa senantiasa selalu mengucap syukur kepada Allah? Jawabannya seharusnya bisa. Bila kita mengerti konsep ucapan syukur yang diajarkan dan diteladankan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini, kita bisa berkata, aku senantiasa mengucap syukur. Nah, konsep seperti apa yang diberikan oleh Paulus? Sampai Paulus bisa berani berkata pantote, aku senantiasa mengucap syukur. Tentu jawaban ini bisa kita dapatkan bila kita mengerti latar belakang penulisan yang diberikan oleh Paulus di dalam suratnya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus di dalam pelayanannya, misinya yang kedua. Jemaat Korintus di mata Paulus begitu sangat berarti dan begitu sangat memiliki peran penting bagi Paulus. Mengapa saya berani berkata demikian, begitu penting bagi Paulus? Sebab jemaat Korintus di dalam pelayanannya memiliki pengetahuan yang begitu sangat dalam. Anda bisa membacanya di dalam 1 Korintus 1 ayat ke-5. Berbicara tentang karunia roh, jemaat Korintus jangan diragukan.
Karunia roh di sana begitu sangat aktif. Kita bisa mendapatkannya itu di dalam 1 Korintus 1 ayat ke-7. Berbicara soal memberi, wow, jemaat di Korintus tidak medit. Jemaat di Korintus begitu sangat rajin dalam membantu pelayanan Paulus. Anda bisa membacanya di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Bagaimana hubungan mereka begitu sangat kental, sangat akrab antara Paulus dan jemaat di Korintus. Rasanya kalau kita sebagai pemimpin gereja, kalau kita ada di sebuah gereja, ini yang kita harapkan. Ini yang kita cita-citakan, yang kita mimpikan. Itu semua ada di tengah kehidupan jemaat Korintus. Tetapi di sisi yang lain ada hal yang membuat Paulus tidak merasa nyaman dengan jemaat di Korintus. Meskipun mereka kental dan akrab, ternyata di jemaat di Korintus terjadi pekotakan. Ada kelompok yang mengatakan, aku kelompoknya Paulus, aku kelompoknya Apolos, aku kelompoknya Petrus, aku kelompoknya Kristus. Perselisihan terjadi di antara mereka hingga perselisihan itu membuat mereka menjadi pecah. Perselisihan itu membawa mereka kepada arah hukum. Seharusnya ada kasih di dalamnya, tetapi itu tidak ada. Berbicara soal karunia rohani yang begitu sangat aktif di tengah jemaat Korintus, yang mereka banggakan bukannya karunia roh, tetapi kemampuan, pemikiran yang ada di tengah-tengah jemaat di Korintus. Sangat bertolak belakang. Ditambah lagi kalau kita bicara soal moral, jemaat Korintus bisa dibilang bobrok. Perselingkuhan, penyembahan berhala, tindakan amoral terjadi di sana. Melihat hal itu, sampai Apolos, seorang penginjil pada waktu itu, dia tidak mau datang ke Korintus. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari latar belakang jemaat di Korintus ini? Jemaat Korintus merupakan jemaat yang memiliki potensi besar, tetapi juga memiliki pergumulan di dalam pertumbuhan iman dan kesaksian hidup. Melihat keadaan yang tidak ideal ini membuat Paulus untuk ingin meninggalkan pelayanan di Korintus dan memilih untuk tinggal di Roma. Karena Roma adalah pusat pemerintahan, pusat agama, pusat sentral perekonomian, pusat pendidikan. Lebih enak. Begitu realis Paulus ketika menghadapi jemaat di Korintus yang begitu sangat dablek. Sama seperti seorang gembala jemaat yang berkata demikian, tolong domba yang satu ini tolong diurusi, saya tidak punya karunia ngurusi orang yang seperti ini. Atau Anda mungkin seorang guru yang berkata mending yang ngurusi murid seperti ini kamu aja deh. Kamu yang ngajari dia, kamu yang punya roh kesabaran dibanding saya. Atau dalam sebuah perusahaan, kalau ada karyawan yang begitu sangat dablek, mending masukin kotak aja deh daripada kita yang ngurusi. Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun Paulus punya keinginan untuk meninggalkan Korintus, bagi Paulus kesimpulannya dia tetap tinggal di Korintus. Mengapa? Karena tahu bahwa anugerah yang diberikan Tuhan kepada Paulus, olehnya itulah ia bisa mengucap syukur. Artinya karena kamu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepadaku, karena itulah aku senantiasa mengucap syukur. Seakan-akan Paulus juga ingin berkata, aku awalnya mempertimbangkan pergi daripada aku harus menghadapi masalah dengan kalian.
Tetapi kalau aku tinggal bersama dengan engkau hari ini, itu adalah anugerah. Olehnya aku mengucap syukur atau aku bersyukur tentang kamu. Pada bagian ini Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang ada bersama dengan kita saat ini adalah anugerahnya. Dan disitulah kita bisa mengucap syukur senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dengan pemahaman latar belakang antara Paulus dengan jemaat di Korintus, relevan apa yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam konteks ucapan syukur? Hidup kita ini tidak selalu ideal dengan harapan kita. Karena kita tinggal di dalam dunia yang penuh dosa. Dosa yang membuat hidup kita dan harapan kita ini menjadi tidak ideal. Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau keadaan saya seperti ini? Ada seorang ibu datang kepada saya berkata, "Bapak ini tidak tahu ya, suami saya ini tidak bisa dikasih tahu, Pak. Kesabaran saya telah habis. 13 tahun, Pak, keinginan saya selalu dicuekin. Lebih baik saya tinggal sendirian. Hanya masalah sepele, dia tidak menuruti saya, apalagi dengan masalah yang besar." Mungkin itu ada di antara Anda semua. Tapi perlu kita ingat, di sisi yang lain ada banyak wanita yang mendambakan suami Anda karena suami Anda tipe orang pekerja keras. Seorang bapak juga berkata demikian, "Saya kalau pulang kerja lebih baik pulang malam daripada saya langsung pulang ke rumah." Kenapa? Omelan istri itu, Pak, seperti loudspeaker yang tanpa henti-hentinya. Tapi ingat, di sisi luar sana ada banyak pria yang mendambakan istri Anda, yang suka memberi, yang suka punya belas kasihan. Mungkin kita juga berkata sebagai orang tua, sangat sulit mendidik anak. Kalau sudah saya bawa ke pendeta juga didoakan doa pelepasan juga punya karakter yang dablek, Pak. Tapi di sisi yang lain, saudara, banyak orang tua yang mendambakan anak kita karena anak kita mempunyai karakter yang suka berkorban, yang suka menolong. Jangan kita lupa bahwa apa yang ada bersama kita hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Seperti Paulus ingin sekali pergi ke kota Roma, tetapi Paulus hidup bersama dengan jemaat di Korintus. Dalam hidup yang tidak ideal ini, kita sering terjebak di dalam siklus ketidakpuasan, di mana kita selalu merenungkan dan mengungkapkan ketidakpuasan kita sebagai musuh dari ucapan syukur dengan berkata, "Seandainya." Di dalam dunia bisnis, kita mungkin selalu berpikir, seandainya saya memiliki orang tua yang kaya, koneksi yang banyak, saya tidak akan seperti ini. Kalau saya tinggal di lokasi yang baik, pasti usaha saya lebih maju daripada usaha saya hari ini. Bagi seorang anak, mungkin Anda akan berkata, anak-anak, seandainya orang tua saya lebih baik daripada orang tua saya hari ini, maka akan saya lebih tenang, belajar, berprestasi, dan bisa melanjutkan studi di mana saya mau. Seandainya saya punya orang tua seperti dia, kerja saya nggak akan seperti ini. Saya akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik.
jebakan yang sama kadang juga menghantui para hamba-hamba Tuhan. Menggunakan kata seandainya jemaatku lebih banyak, maka gerejaku lebih maju. Seandainya pelayananku semakin banyak yang mengundang aku akan semakin terkenal, diundang oleh sana dan sini. Seandainya aku punya WL seperti dia, maka jemaatku akan berapi-api, akan bersemangat melayani, memuji Tuhan. Seandainya aku punya rekan sepelayanan, seandainya aku punya fasilitas, seandainya aku punya dukungan yang lebih pasti. Kondisiku hari ini tidak akan sama. Hati-hati dengan jebakan seandainya. Jebakan ini akan menghadirkan kerutuan, ketidakpuasan kepada pimpinan Anda, teman Anda, orang tua Anda, bahkan sampai Anda bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan itu? Jebakan ini juga akan ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayatnya ke-10. Bagaimana kita tidak boleh bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, orang Israel, sehingga mereka mendapatkan pembinasaan dari malaikat maut. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari punya waktu, silakan membacanya di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. Di sana dikisahkan tentang ketidakpuasan orang-orang Israel terhadap kepemimpinan Musa, yaitu Bani Korah, Datan dan Abram. Tetapi sebenarnya mereka bukan tidak puas terhadap kepemimpinan Musa, tetapi sebetulnya dia tidak puas dengan keberadaan Allah. Kalau demikian, mungkin Anda juga akan bertanya, apakah saya tidak boleh bermimpi, bercita-cita tentang masa depan saya? Paulus punya mimpi untuk berencana, berharap untuk pergi ke kota Roma. Tetapi yang ada dengan dirinya pada saat ini, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan, karena dia tahu ini adalah Allah yang memberikannya sebagai bentuk anugerah yang Tuhan sudah percayakan kepada diri Paulus. Yang kerap menjadi masalah ucapan syukur adalah mimpi-mimpi kita tidak terwujud seperti yang kita inginkan. Sehingga muncul kerutuan, ketidakpuasan, marah, caci maki kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mampu melihat potensi apa yang ada di dalam diri kita sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Dia. Ingat, apa yang sudah Tuhan beri pada hari ini, itulah anugerah dari Tuhan. Bila kita tidak mampu mengucap syukur, bila kita tidak tahu jalan keluar, sudah mentok, lalu kita seakan-akan berkata, aku mengucap syukur. Tetapi sebetulnya di hati kita, itu adalah sebuah pelampiasan, pelarian. Itu bukan bentuk yang Tuhan inginkan dalam sebuah ucapan syukur kita. Seorang mungkin terus bisa berkata thanks God, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Namun sebenarnya di dalam dirinya ketidakpuasan, ketidakbahagiaan. Bapak Ibu, aku mengucap syukur. Apa yang ada bersamaku hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Dasar ucapan syukur kita adalah Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. I am with you. Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat ke-20. Aku senantiasa menyertai engkau.
Kalau demikian, kita mengucap syukur karena apa? Ucapan syukur adalah sebuah bentuk pengakuan atas pemberian anugerah Allah di dalam kehidupan kita yang memiliki tujuan yang begitu sangat dalam. Apakah itu? Kehadirannya di dalam hidup kita yang mendatangkan kebahagiaan. Kedua, memang kita akan menjumpai kehidupan yang tidak ideal dengan keinginan kita, dengan harapan kita. Tetapi ucapan syukur adalah sebuah keputusan yang dengan sadar kita ambil dalam segala situasi, dalam segala kondisi, bahwa Allah selalu berada dan menyertai kita di dalam hidup kita. Seseorang mungkin punya ketidakmampuan untuk berkata, "Aku gagal, aku lemah." Tetapi hari ini, mari kita datang kepada Dia bahwa apa yang ada bersama dengan kita hari ini adalah anugerah dari Dia. Dalam segala keterbatasan, di dalam setiap hal, di dalam pelayanan saya selalu berkata juga, ada satu sisi saya berkata, apakah pelayanan saya berhasil? Tetapi di masa-masa seperti itu, ada begitu banyak jemaat yang berkata, "Ayo Pak, kita melayani. Ayo Pak, kita terus bekerja. Ayo Pak, kita terus melayani Tuhan." Dan di saat seperti itulah hati saya lingkupi ucapan syukur. Memang hidup ini tidak ideal dengan apa yang kita harapkan. Namun bila kita penuh kesadaran, menyadari kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita hari ini, kita bisa mengucap syukur karena kita tahu penyertaan Tuhan begitu sangat nyata. Dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala sesuatu yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita bahwa apa yang kita terima hari ini adalah bentuk anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam setiap keterbatasan kami memandang hari esok, kami membawa hari demi hari ini dengan ucapan syukur. Karena Engkaulah Allah yang menyertai kami dan Engkaulah yang memberikannya kepada kami. Bimbing kami, hibur kami, kuatkan kami. Karena apa yang bersama dengan kami hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, biarlah sepanjang kehidupan kami adalah kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu